Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri dari Prodi S1 Teknik Elektro dari Offering PAI E30. Sini saya akan untuk penugasan implementasikan penugasan UTS dengan materi bab 7, yaitu dinamika kebudayaan peradaban Islam. Pengertian kebudayaan dan peradaban Islam di masa silam. Itu kebudayaan merupakan padanan dari kata al-saqofah. Al-saqofah sendiri menurut bahasa di dalam kamus Al-Muhit yang berasal dari kata sukufah yang mempunyai arti pandai dan cepat di dalam memahami suatu atau mahir. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin dalam kurung akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Sedangkan peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Kata al-adab sendiri menurut ulama dapat didefinisikan yaitu menerapkan akhlak-akhlak. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban memiliki arti kemajuan atau kecerdasan kebudayaan lahir batin. Menurut Efat Al-Sharawi, membedakan kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan semangat mendalam suatu masyarakat. Kebudayaan direfleksikan dalam bentuk seni, sastra, religi, dan moral. Sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud, kemajuan, mekanis, dan teknologis. Peradaban terefleksi politik, ekonomi, dan teknologi. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan umat Islam. Masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Puncak kejayaan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Pada masa ini, Baghdad sebagai pusat pemerintah Abbasiyah menjadi rujukan dan sentral ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Budaya ini terinspirasi oleh Al-Quran, sebuah mukjizat yang berbentuk teks bahasa. Dengan turunnya Al-Quran, umat Muslim banyak menulis tafsir dan hadis Nabi. Kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani mempengaruhi pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Sebab-sebab kemunduran umat Islam. Penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam. Pasukan Mongolia membumi hanguskan Baghdad beserta isi dan penghuninya. Pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan perpustakaan dihancurkan. Buku-buku warisan intelektual dibakar dan dibuang di laut. Para ulama dan sarjana dibunuh, dan juga pada saat itu Khalifah Al-Mu'tasim ikut terbunuh dalam penyerbuan tersebut. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Secara politik telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer, sedangkan secara moral yaitu para penguasa kehilangan kredibilitas karena perilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam.
kontribusi ilmuwan muslim kasih di kemajuan barat. Pada masa kejayaan Islam, masyarakat Arab Islam benar-benar menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan dunia. Pada saat itu, banyak sekali ilmuwan muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, kedokteran, IPA, farmasi, geografis, penyiaran, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Yoda mengklasifikasikan ada 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam. Di antara mereka adalah Jabir bin Hayyan. Jabir atau dalam nama lengkapnya atau Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Haji adalah Al-Azdi adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca, pemaduan antara asam hidrolik senyawa garam dengan asam nitrik, menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam menjadi besi dan karat, merumuskan cara pembuatan tinta dan sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Next, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan muslim, ahli matematika dan dasar ilmuwan aljabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi. Antara prestasi Al-Khawarizmi adalah satu di bidang matematika, Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. 3. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Al-Kindi memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besarnya lainnya. Berikut ini sebagian karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern. Dalam bidang astronomi, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia, industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan bidang musik. Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara ini adalah ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Ia sangat ahli di bidang kedokteran. Misalnya, ia menemukan adanya cacing ancylostoma, cacing filaria, penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak atau malignan antrak. Sabit bin Qurrah. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan bin Harwan Sabit bin Qurrah Al-Harani. Dia dilahirkan di Haran pada tahun 221 Hijriah. Sabit adalah seorang penerjemah yang menguasai bahasa Arab, Suryani, Yunani, dan Ibrani. Sabit banyak mengarang buku dalam bidang astronomi, matematika, filsafat, dan geografi. Az-Zarqali menyatakan bahwa Sabit menulis 150 buku dalam berbagai disiplin ilmu. Kemajuan Iftihak sebagai tantangan umat Islam masa kini. Pandangan Islam terhadap kemajuan Iftihak. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Samping itu, dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dalam bentuk yang bervariasi menyuruh manusia yang menggunakan akalnya dengan baik. Salah satunya dari Quran surah Al-Rum yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar ingkar dan bertemuan dengan Tuhannya. Quran surah Al-Rum ayat 8. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang internal. Dalam umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Sedangkan eksternal, sikap antipati terhadap tradisi barat non-muslim dalam
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal dari kemajuan. Jejak peradaban Islam dalam budaya Indonesia. Kerajaan Islam Samudra Pasai yang didirikan oleh Malik Al-Soleh, Kerajaan Aceh, raja pertamanya Ali Muhayyad Shah. Kerajaan Islam Demak, raja pertamanya yaitu Raden Patah. Dan di Jawa setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura, Kerajaan Mataram di Jogja, Kesultanan Cirebon dan Banten. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi keagamaan yang contohnya itu penasehat raja adalah para ulama dan karya-karyanya. Contohnya Hamzah Pansuri dengan karya kitabnya Asrurul Al-Arifin fi Bayan Illa Suluk wa Al-Tauhid. Dan arsitek bangunan yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Contohnya Masjid Kuno Demak, Sendang Dhuwur Agung Sepuhan Cirebon, Masjid Agung di Banten, Masjid Baitur Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Dari hasil pengamatan terhadap peradaban di Indonesia terlihat jelas adanya alkulturasi budaya Islam dan budaya lokal yang melekat pada bentuk-bentuk kebudayaan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Dakwah Islam di Indonesia seperti halnya menggantikan kebiasaan meminum arak dengan kebiasaan meminum teh dengan tetap menggunakan jenis gelas yang sama. Dalam prosesi minum ini sebenarnya yang haram bukan pemakaian gelasnya, tetapi yang haram adalah arak yang ada dalam gelas tersebut. Hal ini secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.